Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita melihat hari ini dan beberapa hari yang kemarin saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah haji secara bertahap sudah pulang menuju rumah masing-masing. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat, dan yang paling penting tentunya mudah-mudahan membawa sebuah predikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai haji mabrur, yang insyaallah pahalanya tiada pahala yang lebih baik daripada haji mabrur, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah. Hadis riwayat Bukhari. Sama sekalian, Imam Nawawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tiada pahala yang balasan yang pantas selain jannah, maksudnya adalah bukan hanya sekedar ampunan atas dosa-dosa yang sudah dilakukan, tapi kemudian mendapatkan lanjutannya berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mari kita doakan mudah-mudahan secara jamaah haji bisa menjadi haji-haji yang mabrur. Artinya haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan kebaikan. Kita yang mendoakan insyaallah akan diaminkan oleh para malaikat, juga akan bisa menunaikan ibadah haji insyaallah sesuai dengan kehendak Allah yang terbaik nantinya. Kita hanya berprasangka baik kepada Allah bahwa husnudzan billah min husni ibadah, bahwa berprasangka baik itu adalah ibadah yang mulia di depan Allah SWT. Kalau memang kita nanti ditakdirkan untuk berangkat, maka itu yang terbaik. Kalau kita tidak ditakdirkan untuk berangkat, maka itu juga yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas, sabar menerima semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini adalah terkait dengan para jamaah haji yang sudah pulang. Apakah mereka masih bisa menjadi insan-insan, manusia-manusia yang setelah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bersih, suci, qalbun salim, ya, yang bersih, kemudian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau dalam tema pada kesempatan hari ini, apakah jamaah haji bisa menjadi panutan yang kemudian bisa menjadi suri tauladan terbaik yang menggerakkan masyarakat, keluarga, bangsa dan negara ini menjadi keluarga yang terbaik. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Bayangkan kalau semakin banyak orang melakukan ibadah haji kemudian bersama-sama meninggalkan maksiat, tentu bangsa ini akan bangsa yang makmur. Tidak ada yang korupsi, tidak ada LGBT, tidak ada yang narkoba, minuman keras, zina, dan segala macam penyakit-penyakit maksiat-maksiat yang ada di kampung ini. Tentu menjadi negara yang insya Allah barokah. Kata Imam Ghazali, barokah itu adalah sijadatul khair, yang begitu banyak mendapatkan tambahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita renungkan kira-kira panutan apa yang bisa kita ambil bagi orang-orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Yang pertama, orang yang berangkat haji adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketika beliau sudah niatkan untuk menunaikan ibadah haji adalah dengan berbekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah, dan yang bekal yang terbaik adalah takwa. Haji ini sangat spesial karena ibadah-ibadah yang lain, misalnya sholat la'alakum tattaqun, sholat kemudian menjadi takwa. Puasa juga demikian, dengan puasa menjadi takwa. Tapi haji ini secara khusus berbekal dengan takwa untuk berangkat ke sana. Jadi sebelum berangkat sudah menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah, kualitasnya sangat berbeda. Ketika sudah niat kemudian ihram, memakai pakaian ihram, maka tentu kita sudah diniatkan, dipersyaratkan untuk meninggalkan hal-hal yang membatalkan ihram tadi. Yang ihram artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku datang kepadamu, ya Allah aku datang kepadamu. La syarikalah, aku datang kepadamu tanpa mempersekutukan dengan apapun. Lakal hamdu wal mulku la syarikalah. Karena puji bagi Allah,
atasmu ya Allah yang menguasai, menjadi raja, ya. Lakawal mulk. Ini adalah sebuah ungkapan bagaimana penghormatan kita atas Allah Subhanahu wa taala yang merajai semuanya, termasuk kita ini bukanlah raja-raja tapi hamba-hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Kita datang dengan sungguh-sungguh, maka setelah itu kita dilarang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Stop perbuatan maksiat. Nah, ketika pulang juga demikian, kita juga menjadi hamba-hamba yang stop melakukan perbuatan maksiat. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wal jannah. Bersegeralah untuk datang kepada Allah, ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi surga ini. Jangan pernah menunda-nunda taubat kepada Allah. Dan sampai nanti ketika berada di pulang ke Indonesia, kita sudah memudahkan lagi melakukan maksiat, gampang menerima suap, ya, mencari rezeki yang haram dan lain-lain. Semuanya itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan rezeki yang haram misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sekalian manusia, carilah rezeki dari muka bumi ini yang halal dan thayyib. Thayyib itu artinya baik. Imam Nawawi mengatakan baik itu bersih, suci, ya, kemudian bergizi. Nah, itu bagian-bagian daripada thayyib. Jangan mengikuti langkah setan, innahu lakum aduwwum mubin. Itu adalah musuh nyata. Jadi semangat menjaga dari kemaksiatan itu begitu besar. Bahkan setan ketika mau menggoda, wa imma yang zaghannaka minas syaitani nasun fastadbillah. Ketika setan baru menggoda, kita sudah mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullah. Dan seterusnya. Kita bayangkan, Masya Allah. Yang kedua, proses berikutnya setelah ihram, maka jamaah melakukan proses, yaitu melakukan wukuf di Arafah, menginap di Arafah, yang merupakan puncak daripada haji itu sendiri sebenarnya. Yang kita ambil maknanya, Arafah di situ adalah kita berada di padang Arafah nanti, antara proses kehidupan kita mendapatkan kepastian mana amalan baik dan yang buruk yang terbanyak di antara kita. Maka kita akan ada di surga atau ada di neraka. Tempat yang begitu panas luar biasa. Ya, bagi orang-orang yang berdosa, maka kita akan tenggelam, matahari begitu dekat dengan kita, dan kita tentu mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Afdhalud du'a yaumil Arafah, bahwa sebaik-baik doa itu adalah pada hari Arafah. Kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan muhasabah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum Allah menghisab. Kita hisab, evaluasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana diri kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, amanah-amanah yang diberikan kepada kita, apakah sudah kita jalankan dengan baik sebagai pimpinan-pimpinan, pejabat-pejabat, apakah kita sudah jujur menolong masyarakat, membawa kepada kebaikan, atau kita menjadi orang-orang yang tidak amanah, dan seterusnya. Dan semuanya akan mendapatkan kebaikan. Hasantum asantum yang fusikum wa satu falahat. Bahwa kebaikan itu kembalinya kepada diri kita, dan demikian juga keburukan akan kembali kepada kita. Masya Allah. Yang ketiga adalah setelah melakukan prosesi wukuf, maka kita melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dengan salah satunya kemudian kita nanti akan mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad ini adalah sebagai sunnah, bukan wajib, sehingga jangan sampai untuk mencium Hajar Aswad kemudian kita mengorbankan melakukan dosa, misalnya mendorong orang, mendolimi orang, bahkan membuka aurat dan seterusnya. Umar bin Khattab bahkan mencium Hajar Aswad dengan cukup dengan tongkatnya. Kita bisa melakukan istislam, melambaikan tangan sebagai ganti dari mencium Hajar Aswad ketika kondisi memang tidak memungkinkan. Yang perlu kita merenungkan adalah makna tawaf ini adalah sebagai bentuk pertobatan. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa para malaikat pernah protes kepada Allah mengapa menciptakan manusia. Maka Allah marah. Kemudian malaikat ini ketakutan, kemudian mengelilingi ars ini sebanyak 7 kali dengan memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mempraktekannya berputar sebanyak 7 kali. Salah satu doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan yang lainnya diperbanyak doa-doa yang lain.
termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita juga demikian, kita mempunyai banyak dosa. Apakah kita sudah bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita lihat tobatnya Nabi Adam alaihissalam, ya, yang melakukan 1 kali dosa, yaitu memakan buah khuldi, sajaratul khuldi, pohon khuldi, pohon keabadian yang terberdaya oleh iblis ketika istrinya Hawa terpengaruh, maka dihukum oleh Allah, pisahkan mereka berdua, diturunkan dari surga, dilepaskan pakaiannya. Nabi Adam didapatkan dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali mengatakan bertobat selama 200 tahun dengan doa Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Baru kemudian diterima setelah 200 tahun sambil air matanya mengalir menjadi minuman serangga-serangga dan burung-burung. Masya Allah, taubatan nasuha yang benar-benar. Kita begitu banyak dosa yang kita lakukan. Kadang-kadang tobat kita masih tobat yang ringan, belum keluar air mata, belum sungguh-sungguh, dan kita masih mengulang dosa-dosa tersebut. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi orang yang bisa jadi panutan, benar-benar bertobat, menjauhi dari dosa. Proses berikutnya yaitu adanya proses yang disebut dengan sa'i. Sa'i ini mengambil, belum sa'i sebenarnya, melempar jumroh. Melempar jumroh ini mengambil ibroh dari apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika melempar setan-setan tadi, ketika akan menggoda, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah menyembelih anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Dan itulah yang harus kita lakukan. Ketika melihat kemaksiatan, kita harus menolak dengan sungguh-sungguh, tidak kemudian kompromi. Ya. Wa imma yang zaghannaka minas syaitan dinasun wasta'id billah. Ketika setan mulai goda dengan maksiat-maksiat, kita tolak. Ya. Kita jauhkan diri kita dari maksiat, tidak kompromi dengan maksiat-maksiat. Kalau kita kompromi dengan maksiat, maka kita akan terbawa dampaknya dari kemaksiatan-kemaksiatan tadi. Kita biarkan masyarakat melakukan maksiat, maka kita juga akan kena dampaknya masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Yang berikutnya adalah sa'i. Sa'i yaitu mengambil ibroh dari perjuangan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika beliau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di padang yang tandus yang berada di Mekah, kemudian dipastikan oleh Siti Hajar bahwa ini memang perintah dari Allah, maka barulah Siti Hajar yakin bahwa Allah akan menolong. Dalam perjalanannya, dalam waktu yang panas, air asinya sudah habis, minumannya juga habis, maka Ismail dan juga demikian Hajar kehausan. Mencari air, mendapatkan fata morgana, kelihatan ada air, berlari dari Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Lalu kemudian Allah memberikan air dengan injakan kaki Ismail, kemudian keluarlah air Zam-Zam, yang artinya air yang terus memancar, yang sampai sekarang belum pernah kering air Zam-Zam tersebut. Pertama, kita harus melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermujahadah dengan sungguh-sungguh, tidak bermalas-malasan. Ya, kita mencari sukses juga demikian, bersungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh. Maka sebutkan mayuridillahu fi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maka akan difaqihkan urusan agama. Wa may yulaqaha ilal ladzina sabaru wa may yulaqaha illa dzul hadzil adzim, bahwa sifat baik itu hanya diberikan kepada orang yang sabar dan orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mengejarnya, tidak bisa bermalas-malasan. Kita lihat contoh dari Siti Hajar tersebut, Masya Allah. Dan berikutnya adalah tawakal, yakin. Tawakal ala Allah fa hasbuh. Ketika Siti Hajar sudah lelah, kemudian bertawakal kepada Allah, ikhtiar sudah dilakukan, maka pertolongan Allah turun. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, dan kita tentu akan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail alaihissalam, Siti Hajar. Dan prosesi yang terakhir adalah yaitu tahalul, yang artinya menghalalkan. Kita sudah selesaikan semua tugas-tugas dari mencukur rambut kita. Untuk laki-laki disunahkan sampai habis, untuk perempuan adalah beberapa helai saja. Meninggalkan semua masa lalu, semua dosa-dosa kita tinggalkan belakang, kita halalkan diri kita, kemudian memasuki kehidupan kita yang baru dengan kondisi yang insya Allah dalam kondisi yang qalbun salim,
yaumal yang fa'umalu banun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari nanti yang tidak akan bermanfaat malu wala banun, harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang dengan membawa hati yang bersih. Kita mudah-mudahan para jamaah haji dan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang punya qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selalu positive thinking kepada Allah, memberikan kebaikan kepada manusia sehingga selalu menebar kebaikan-kebaikan rahmatan lil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan jamaah haji bisa menjadi panutan dan kita juga bisa menjadi panutan walaupun belum menjadi jamaah haji atau belum menjadi haji. Dan mudah-mudahan dengan cara itu kita dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fa wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.